Skeptis adalah suatu sikap yang tidak mudah percaya begitu saja, bahkan cenderung untuk mengambil posisi berseberangan terhadap sebuah berita atau peristiwa sampai kemudian terbukti secara objektif, secara material. Padahal kalau dikaitkan dengan agama, agama itu mengajarkan bukan hanya soal yang objektif, tetapi juga soal yang subjektif. Bukan hanya soal yang material, tetapi juga non-material. Bahkan juga bukan hanya mengajarkan kekinian, melainkan mengajarkan masa depan. Nah, bagian-bagian yang subjektif dan terkait dengan berita-berita masa depan itulah yang seringkali dijadikan sebagai bahan perdebatan antara agama dengan peradaban digital. Seakan-akan agama ini kemudian tidak bisa dibuktikan dan muncullah skeptisisme di kalangan masyarakat digital atau setidak-tidaknya sebagian dari masyarakat digital. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Marilah kita lakukan kajiannya di dalam program Perspektif episode 163 kali ini dan mencuplik sebagian dari buku saya yang berjudul Islam Digital, Smart Thinking, dan Anti-Hoax. Sahabat sekalian, sebenarnya di manakah atau kapankah munculnya skeptisisme itu? Akar dari skeptisisme sesungguhnya adalah dari era kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa, di mana waktu itu terjadi perdebatan bahkan perkelahian atau peperangan secara terbuka antara perkembangan ilmu pengetahuan yang berbasis kepada logika, rasionalitas, analisa, data-data empirik dan pengamatan dengan pihak gereja yang waktu itu menekankan dogma dan doktrin yang berbasis kepada Alkitab atau Wahyu. Nah, di sana lahirlah skeptisisme itu dikarenakan ilmu pengetahuan atau data-data hasil pengamatan empirik ilmu pengetahuan kemudian berlawanan, bertabrakan dengan Wahyu. Sehingga sejak saat itu seiring dengan perkembangan sains dan ilmu pengetahuan secara umum, maka muncullah karakter atau sikap skeptisisme itu. Mempertanyakan, senantiasa mempertanyakan bahkan mengambil posisi berseberangan yang harus diberikan bukti kebenaran dari sebuah berita, khususnya terkait dengan agama dan peristiwa-peristiwa yang menyertainya. Awalnya skeptisisme di era itu berbasis pada perdebatan filosofis, perdebatan keilmuan. Tetapi di era digital ini ternyata sudah bergeser. Bukan hanya secara filosofis, tetapi skeptis secara praktis dan emosional. Ada beberapa hal yang menyebabkannya. Yang pertama adalah rasionalisme ekstrim dan pengkultusan ilmu pengetahuan atau sains. Rasionalisme ekstrim ini akan memposisikan seseorang menjadi segala sesuatu itu harus dibuktikan secara empirik atau bahkan secara material. Apalagi pengkultusan sains itu menyebabkan orang-orang atau masyarakat di era modern ini memberikan tuntutan yang sangat tegas, yang sangat keras bahwa segala sesuatu harus bisa dibuktikan secara material. Dikarenakan sains memang berkembang secara materialistik. Padahal sesungguhnya realitas itu tidak hanya bersifat material. Banyak sekali hal-hal yang non-material yang sesungguhnya ada tetapi tidak bisa dibuktikan secara material. Tidak bisa secara objektif, melainkan secara subjektif misalnya. Terkait dengan moralitas, terkait dengan akhlak, budi pekerti, ya, hal-hal yang bersifat soft science itu tidak sepenuhnya bisa dibuktikan secara material. Nah, sayangnya di era digital ini banyak yang terjebak kepada satu pemikiran atau paradigma berpikir bahwa segala yang ada harus bisa dibuktikan secara material.
Sehingga golongan atau kelompok itu mereka terjebak kepada rasionalisme yang ekstrim dan pengkultusan sains, termasuk terkait dengan agama. Mana, apakah Tuhan itu ada? Mana buktinya? Tolong atau coba dibuktikan secara empirik. Ini tentu saja adalah rasionalisme yang kebablasan, yang ekstrim. Dikarenakan Tuhan itu bukanlah eksistensi yang objektif, melainkan eksistensi yang subjektif. Sehingga seperti kalau kita ingin membuktikan keberadaan seseorang, di mana orang itu tidak mau hadir dalam proses pembuktian itu karena dia memang tidak menghendakinya, lantas kita mengatakan, menyimpulkan bahwa orang itu tidak ada karena tidak hadir di tempat ini secara material, tentu saja itu adalah sebuah kesimpulan yang sangat keliru. Apalagi terkait dengan berita-berita masa depan yang tentu saja ilmu pengetahuan tidak memiliki alat untuk membuktikan suatu keberadaan yang ekstrim secara ruang dan waktu. Secara waktu misalnya di masa lalu yang ekstrim, di masa depan yang ekstrim, pastilah ilmu pengetahuan tidak mampu menjangkaunya. Karena memang belum terjadi atau sudah terjadi jauh miliaran tahun di masa lalu. Atau secara ruang yang tidak terjangkau, nun jauh di kedalaman alam semesta. Apalagi hal-hal gaib yang diceritakan oleh kitab suci atau Al-Quran termasuk terkait dengan ketuhanan. Maka kalau kita lihat masyarakat modern ini terjebak kepada epistemologis yang salah. Bukan karena benci kepada Tuhan misalnya, tetapi terjebak kepada cara berpikir yang salah, memahami sesuatu yang tidak mungkin disainskan, tetapi memaksakan menggunakan sains untuk melakukan pembuktian. Yang kedua yang menyebabkan munculnya skeptisisme di era peradaban digital ini adalah banjirnya informasi, termasuk terkait dengan ajaran agama yang disampaikan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas. Begitu banyaknya berita-berita ajaran agama dari manapun yang muncul dan kemudian malah membingungkan umat atau membingungkan masyarakat. Yang benar ini sumber A, apa sumber B, apa sumber C, dan seterusnya. Masyarakat di era digital khususnya yang awam, begitu mudahnya mempercayai ketika sesuatu dilabeli dengan agama, kemudian dia mengatakan bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Dan ternyata itu disampaikannya tidak berdasarkan pada rujukan yang valid dan orang yang menyampaikan tidak punya otoritas untuk menyampaikan itu. Nah, hal yang seperti inilah yang kemudian memunculkan persepsi secara umum bahwa agama ini semakin membingungkan. Yang ketiga adalah disebabkan oleh perilaku dari sebagian umat Islam sendiri. Ada yang menjalankan agama dengan taklid buta atau fanatisme buta, nggak berpikir lagi apakah ini benar atau salah. Pokoknya kalau sudah disampaikan oleh tokohnya, gurunya, dan orang yang dianutnya dijalankan begitu saja. Yang kedua adalah ketidakjujuran saat berdakwah yang disampaikan oleh sebagian pendakwah dengan mengutip misalnya berita-berita hoax. Pokoknya dianggap ini mendukung apa yang ingin disampaikan, diambillah berita itu tanpa melakukan konfirmasi atau verifikasi terhadap sumber yang terpercaya. Nah, berita-berita hoax seperti ini bertebaran di kalangan umat, terutama di kalangan yang tidak memiliki kemampuan secara keilmuan untuk memverifikasi apakah berita itu benar atau tidak. Dan yang ketiga adalah ketidakkonsistenan sebagian dari kalangan umat Islam dan mungkin di kalangan tokoh atau pendakwah yang tidak sama antara apa yang diucapkannya berbasis pada ajaran dan kemudian apa yang dilakukannya ternyata bertentangan, berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh agama ini. Nah, ketika masyarakat melihat paradoks seperti itu, kemudian muncullah skeptisisme. Sesungguhnya masalahnya bukan pada ajaran agamanya, melainkan apa yang dilakukan oleh umatnya.
Maka sahabat sekalian, kalau kita rinci kelompok-kelompok yang skeptis terhadap agama ini, ada 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan yang skeptis secara intelektual. Mereka ini melakukan kajian dan kemudian menganalisa, menyimpulkan terhadap apa yang diajarkan dan skeptis terhadap ajaran ini dikarenakan misalnya Islam ini kan sesungguhnya ajaran di Timur Tengah, orang Arab dan sebagainya. Kemudian dia mengatakan bahwa yang sekarang ini sesungguhnya kita lebih sesuai, lebih cocok mengikuti perkembangan sains, data-data yang terverifikasi secara objektif daripada mengikuti itu. Ini adalah kelompok yang berada di level intelektual tetapi memang mereka skeptis terhadap ajaran agama sebagai warisan dari yang kita ceritakan di bagian awal, munculnya skeptisisme itu adalah pertarungan pemikiran antara ilmuwan dengan pihak gereja. Yang kedua adalah skeptis secara emosional. Ada kelompok atau golongan tertentu yang mungkin pernah trauma terhadap peristiwa-peristiwa terkait dengan agama, mungkin dengan ajarannya atau dengan orangnya atau dengan segala macam peristiwa yang membuat dia mengalami trauma secara emosional. Nah, mereka ini biasanya skeptis secara emosional dan pokoknya mengatakan tidak terhadap agama, katakanlah terhadap agama Islam, tetapi dia cenderung masih mencari makna. Biasanya mereka akan bergeser ke arah agnostik atau mencari pendekatan-pendekatan spiritual yang lebih bersifat universal, tetapi menjauhi agama. Ini adalah kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang skeptis secara digital. Orang-orang yang dibingungkan oleh berbagai macam informasi digital yang demikian banyaknya membombardir pikiran kita, perhatian kita, sehingga dia kebingungan sendiri sesungguhnya Islam ini seperti apa dan apakah kita harus beragama ataukah mengikuti sains saja atau seperti apa. Orang-orang yang hanya skeptis tetapi kebingungan untuk mengambil sikap yang seharusnya. Lantas apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi kondisi yang seperti ini? Yang pertama, kembalilah kepada rujukan yang bersifat otoritatif. Rujukan-rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan begitu mudah mengambil informasi dari berbagai sumber yang konon, yang katanya, yang menurut grup sebelah dan seterusnya, yang itu seringkali cenderung menuju atau memunculkan hoax, meskipun dilabeli sebagai hoax yang islami. Tabayun itu adalah satu ajaran di dalam Islam untuk melakukan cross-check terhadap berbagai macam sumber berita yang masuk kepada kita. Harus di cross-check kepada sumber rujukan yang otoritatif itu. Para ulama, para pendakwah, para mubaligh itu harus menguasai, memahami situasi atau sumber-sumber digital yang otoritatif itu. Yaitu para cendekiawan, para ulama yang menguasai sains dan teknologi. Dikarenakan memang di era peradaban digital ini semua yang kita sampaikan, semua yang kita bicarakan, diskusikan secara publik itu begitu mudahnya untuk dilakukan cross-check dikarenakan sumber-sumber digital itu sedemikian berlimpah. Yang kedua, harus dibangun ekosistem ilmu pengetahuan di dalam menyampaikan agama ini. Tidak boleh bersifat dogmatis atau indoktrinasi terhadap ajaran agama ini. Melainkan harus disampaikan dengan pemikiran-pemikiran yang kritis, yang tabayun, yang berdiskusi, adu argumentasi, adu data, dan sebagainya. Dan itulah memang yang diajarkan oleh Islam. Bahwa Islam ini harus disampaikan dengan data-data, tidak ada paksaan. La ikroha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayyi, faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Wallahu sami'ul alim. Tidak ada paksaan di dalam agama ini, tidak ada indoktrinasi.
Karena sesungguhnya antara yang baik dengan yang buruk itu sudah jelas. Antara yang benar dengan yang salah itu juga sudah jelas. Menggunakan kata tabayun. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Sungguh sudah jelas sesungguhnya antara yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk, dan sebagainya. Artinya agama ini mengajarkan untuk melakukan atau menyampaikan ajaran agama ini secara critical thinking. Melalui pembelajaran, pemahaman, analisa, diskusi, ya, tabayun dan seterusnya, itulah yang harus kita lakukan untuk melawan skeptisisme itu. Karena ketika kita bisa menyampaikan berdasarkan argumentasi ilmiah, critical thinking, maka skeptisisme itu akan memudar dengan sendirinya. Dan yang ketiga, yang terakhir, harus dilakukan transformasi untuk memahami agama dan menjalankan agama ini dari agama ritual menjadi agama yang berkesadaran. Artinya beragama ini tidak cukup hanya melakukan ritual-ritual ibadah. Bisa membaca Al-Quran, kemudian sholat, puasa, zakat, haji, tetapi tidak bermakna secara spiritual. Semua itu harus ditransformasikan, bahwa membaca Al-Quran harus sampai kepada faham maknanya dan kemudian menjalankannya. Melakukan ibadah sholat juga bukan hanya sekedar menjalankan rukun dan sahnya atau kewajiban sholat itu, melainkan mendapatkan manfaat. Kata Al-Quran, orang yang sholat akan terhindar dari perbuatan yang keji dan munkar. Demikian juga dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, semua itu ditransformasikan, tidak hanya bersifat ritual, melainkan bersifat hakikat dan memunculkan kesadaran berspiritual. Ujung-ujungnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai Tuhan satu-satunya bagi umat Islam dan kemudian direfleksikan di dalam kehidupan yang nyata.